mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Kalian bisik-bisik apa, ha? Mau ini? Tulang anjing itu boleh kalian perebutkan. Rupanya teh Tuan pemakan anjing. Bukan aku, Kunyuk. Kalian boleh makan tulang anjing itu. Kalau tulang itu tulang anjing, sedangkan barang itu sisa makan Tuan. Bukankah Tuan telah makan anjing? Bangsat. Kunyuk. Putri Cadar Biru. Sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru. Sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Kali ini memasuki episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Ihne Elfriede. Musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Andreas sebagai Ki Gede Imamadi, Eli Panca sebagai Nyai Sungging, Amiruddin sebagai Mat Ketebil, dibantu oleh Sunario dan Rifki. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Sudah sejak tadi, seorang wanita cantik dan seorang lelaki brewokan tengah asik ngobrol, terkadang bisik-bisik dalam sebuah rumah makan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan dua orang pengemis yang minta sedekah di luar pintu. Plos ka kolong bapak satar bulan, cincang keling manuk cingkleng cingkleng. Plos ka kolong bapak satar bulan. Tuan, minta sedekahnya, Tuan. Nona yang budiman, minta sedekahnya. Pengemis-pengemis itu cerewis banget. Rupanya pengen digamparin baru pada pergi dia. Sudahlah, kalau memang tidak mau memberi sedekah, tidak perlu mencaci mereka. Kotor dan menjemukan. Kalau Nyai tak setuju, aku pun tak akan bertindak lancang. Kau tahu siapa lelaki brewokan itu? Mana saya tahu. Melihat juga baru sekarang. Dialah bangsat paling berdosa terhadap Jalulata kita. Namanya Mat Ketebil. Dia seorang jagoan di kawasan Cipinong dan sekitarnya. Ya, tapi sejak lama dia menjadi anjingnya kompeni. Dan pernah kecundang dengan pendekar Grojogan Sewu. Dia buron ke sini. Rupanya di daerah sini dia bebas malang melintang. Tidak ada yang mengenali siapa dirinya itu. Tapi bertemu aku, dia takkan kubiarkan lolos. Pantas dari tadi teh saya ajak pergi, kamu tidak mau. Tapi Kang, bukankah ilmu kepandaiannya tinggi? Untuk membalaskan sakit hati para sahabat Jalulata yang binasa di tangannya. Aku tak mau pusingkan apakah dia berilmu tinggi atau tidak. Yang jelas, dia harus berkenalan dengan ilmu tongkat Jalulata. Kalau wanitanya mah yang makan kecimak-kecimik seperti putri raja itu,
Siapa, Kang? Kakang kenal dengan dia? Kenal sih tidak. Tetapi kalau dilihat, dia begitu akrab dengan si anjing kompening itu. Setidaknya pasti sebangsa Bakiak atau gula-gula company. Minta sedekahnya, Tuan. Nona, sudah sejak kemarin kami teh belum makan. Pengemis dekil. Apa kalian tidak bisa nyah jauh-jauh, Tidak mengganggu aku. Aku peringatkan. Kalian buru-buru pergi. Jangan mengganggu selera orang makan, Aku kasih tahu. Aku adalah Brasta Jalulata. Kenal nama itu? Oh, jadi teh tuankah Brasta Jalulata yang terkenal itu? Terkenal? Iya. Dari ujung timur ke ujung barat. Dari selatan ke utara. Nama Brasta Jalulata memang terkenal. Nah, kenapa kalian belum pergi juga? Kami mau minta sedekah kepada Tuan Bras. Brasta Jalulata, ingat itu. Jangan disebut sepotong-sepotong, tahu? Sudah, Lamat. Mengapa harus mengurusi mereka? Kalau didengar tutur katanya, wanita cantik yang berdandan meriah itu rasanya tidak jahat seperti si brewok itu. Si brewok jahanam itu bernama Mat Ketepel. Jangan lupa, dia mengaku sendiri bernama Brasta Jalulata, yang artinya pemusnah pengemis. Dia cari mati sendiri. Apakah tidak lebih baik kita panggil teman dulu, Kang, agar lebih mudah membekuk berdebah itu? Keburu dia kabur. Pokoknya kita tidak boleh lewatkan kesempatan ini. Dia harus rasakan tongkat Jalulata. Mau kubuktikan? Nah, apakah sesudah itu dia bisa buka mulut besar atau tidak? Wah, Kang, tampaknya mah wanita itu pun orang persilatan juga. Tidak perlu banyak pikir, atuh. Kalian bisik-bisik apa, Mau ini? Tulang anjing itu boleh kalian perebutkan. Rupanya teh Tuan pemakan anjing. Bukan aku, kunyuk. Kalian boleh makan tulang anjing itu. Kalau tulang itu tulang anjing, sedangkan barang itu sisa makan Tuan. Bukankah Tuan telah makan anjing? Bangsat. Kunyuk, apa katamu? Apa kau sudah bosan hidup? Kalau aku sudah bosan hidup, tidak nantinya kami minta sedekah kepada Tuan. Perkataanmu merendah, tetapi menyakitkan telinga. Pengemis memang rata-rata bosan hidup. Nah, kau. Kau yang lebih tuaan. Kemari. Terima sedekah ini. Pengemis Jalulata itu melihat bahwa Mat Ketepil meraba gagang golok, yang berarti bahwa sedekah yang akan diterima bukanlah uang atau barang, melainkan sabetan atau bacokan golok. Namun demikian, pengemis yang sudah mengenal siapa adanya Mat Ketepil itu tidak memperlihatkan sikap gentar, bahkan seakan-akan tidak melihat sesuatu. Tuan memang baik hati. Manakah sedekah itu, Tuan? Ini sedekah itu. Sambil mencabut golok dari warangkanya, Mat Ketepil langsung membabatkan goloknya ke arah salah seorang pengemis yang menjadi incarannya. Secepat itu pula pengemis itu pun melompat mundur. Bagus, kau bisa menghindari sabetan golokku secara main-main tadi. Tapi sekarang, apakah kau mampu melindungi leher dan jidatmu atau tidak? Bang, tunggu bang. Apakah perlu mempergunakan kekerasan terhadap pengemis-pengemis lemah seperti itu? Nyai Sunggi, kau memang belum banyak mengenal manusia-manusia kotor semacam mereka. Di luar mereka minta-minta, tetapi hatinya memberontak. Mereka orang-orang kejam yang gampang membunuh. Apa iya? Aku baru mendengar bahwa pengemis-pengemis kebanyakan juga pembunuh. Nona, Nyai, perkataan Tuan itu mah memang tidak benar. Kami pengemis, dan kami tidak suka keributan, apalagi membunuh.
Banyak mulut benar kamu. Kamu ngemis, tapi membawa-bawa senjata. Buat apa? Tongkat ini bukan senjata, hanya sekedar buat memukul anjing dan pemakan anjing. Berdebah busuk. Apa katamu? Perkataanku jelas, tongkat ini berguna hanya untuk memukul anjing atau menggebuk pemakan anjing. Barat, kamu. Kelihatannya pengemis-pengemis itu memang bukan pengemis sembarangan. Aku mau lihat, apakah Mat Ketepil ini mampu menggebah pengemis-pengemis seperti itu? Sekaligus aku ingin melihat buktinya. Apakah benar Mat Ketepil seorang jagoan yang paling ditakuti di sekitar Cibinong, seperti yang pernah dikatakannya? Kau benar-benar bosan hidup. Mana ada orang yang bosan hidup? Sedangkan orang yang sudah jadi pecundang di Cibinong saja buron ke Jayakarta untuk mencari hidup. Apa kau bilang? Apakah tadi kurang jelas? Siapa yang jadi pecundang? Yang jelas mah bukan kami. Kami bukan pelarian dari Cibinong. Ke barat, jahanam busuk. Kalau tidak kubelah batok kepalamu, tak lega rasa hatiku. Awas, Golok! Jangan, Tuan. Jangan. Kalau takut, cepat minta ampun. Cium kakiku, ayo. Jangan, Tuan. Ampun, Tuan. Jangan bunuh kami. Tuan. Nyai, bagaimana menurut pendapatmu? Lihatlah gerak-gerik mereka, Bang. Di mulut dia minta ampun, tetapi matanya melihat penuh ejekan. Kalau begitu, memang harus dihajar habis. Bagus, bagus. Rupanya kalian sedikit punya kepandaian. Pantas kalian bersikap begitu sombong. Ampun, Tuan. Jangan bunuh aku, Tuan. Aku punya anak dan istri. Aku punya emak yang sudah tua. Apa? Kau bicara apa? Dalam hati Mat Ketepil terkejut, karena ia sadar bahwa pengemis itu menirukan perkataannya sendiri ketika ia memohon-mohon ampun kepada pendekar Grojogan Sewu yang bermaksud membunuhnya. Dulu ada seorang jagoan yang kebetulan bentrok dengan pendekar Grojogan Sewu. Lantaran hebatnya jagoan itu telah berlutut memohon-mohon ampun dalam 2 jurus gebrakan. Aku sekedar menirukan perkataannya saja, Tuan. Tuan tidak perlu marah. Ya, nggak perlu marah besar seperti itu. Orang-orang kotor ini harus dibinasakan sebelum mereka membuka rahasia di depan Nyai Sungging. Ya, mati kau! Sabetan golok Mat Ketepil yang beberapa kali dilancarkan selalu dapat ditahan kedua pengemis ini. Namun begitu, kedua pengemis ini pun merasakan getaran yang hebat dari benturan tongkatnya dengan golok Mat Ketepil. Cepat pergi ke neraka kau! Tidak mudah, sobat. Meskipun kerjasama kedua pengemis itu cukup rapat, tetapi mereka kalah tenaga dengan Mat Ketepil. Kalau mereka tidak segera kabur, sebentar lagi pasti ada yang terluka. Aku belah kepalamu! Pada detik-detik yang sangat menentukan itu, ketika golok Mat Ketepil sudah hampir membelah kepala pengemis yang jatuh tadi, maka tiba-tiba tampak sebatang kayu menyambar dan membentur golok hingga terlepas dari tangan pemegangnya. Pada detik itu pula, tampak seorang pria baya, bertubuh tegap, berbaju penuh tambalan, yang berdiri di depan rumah makan itu. Tunggu! Mat Ketepil, apakah kau tidak malu berurusan dengan pengemis kecil seperti itu? Kemunculan Ki Gede Imam Madi yang sangat tiba-tiba itu telah menyelamatkan 2 orang Jalulata yang hampir terbunuh, sekaligus juga mengejutkan Mat Ketepil dan Nyai Sungging. Kalau tak salah penglihatanku, aku bertemu dengan Ki Gede Imam Madi yang termasyhur dengan sebutan si Raja Pengemis dari Timur.
Nona terlalu memuji. Aku memang bernama Imam Mahdi. Nona telah mengenalku. Sementara aku sendiri barangkali karena usia tua, aku tidak mengenal Nona. Siapakah Nona sebenarnya? Tentu saja Paman tidak mengenalku. Aku bukan orang terkenal, seperti 3 bintang kejora rimba persilatan. Di utara ada pendekar gelang 7. Di timur ada si Raja Pengemis. Dan di barat ada Kiai Ageng Braja. Gembira aku bisa bertemu dengan salah seorang dari 3 bintang kejora rimba persilatan ini. Sungguh sangat disayangkan kalau pertemuan ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bang Mat Ketepil, ayo kita belajar kenal dengan tokoh kenamaan ini. Nyai, aku... Kenapa takut? Seorang tokoh ternama seperti Paman Raja Pengemis ini tak bakalan sudi turun tangan dan kejam terhadap orang-orang yang tidak ternama seperti kita. Nyai, maafkan aku. Sesungguhnya kedatanganku ke tanah Jayakarta ini bukan mencari lawan. Hanya karena secara kebetulan 2 orangku ini hampir terbunuh. Maka terpaksa aku turun tangan. Tampaknya wanita muda cantik ini cerdik dan banyak akal liciknya. Setiap perkataannya menyanjung tetapi juga menyindir. Menantang tetapi juga gentar. Aneh. Siapakah dia ini? Maka kalau kalian berdua tidak keberatan, aku hendak segera berlalu dengan kedua orangku ini. Tunggu Paman Imam Mahdi. Oh. Masa begitu datang mau terus berlalu begitu saja? Apakah Paman begitu pelit, tidak sudi memberikan petunjuk barang 1-2 jurus kepada angkatan muda yang masih perlu banyak belajar? Belajar apa dari orang kotor seperti aku? Harap maafkan bahwa aku sedang ada urusan yang tidak bisa dibiarkan berlalai-lalai. Permisi. Tunggu. Tak mungkin aku menyanyiakan pertemuan yang sangat berharga ini. Awas cambuk. Ya, dadu sudah diserahkan, tak mungkin aku menghindar. Nyai, kalau memang kau anggap penting bertarung denganku, ayo silahkan. Paman, mana senjata pusaka bambu gadingmu? Tidak perlu dengan senjata, ayo silahkan. Bang, ayo kau turun membantu aku. Kalau 1 lawan 1, kita kurang hormat kepada si Raja Pengemis. Sebenarnya... Kau boleh maju sekaligus. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo Bang Mat Ketepil. Baiklah. Pengemis tua, aku bersenjata golok. Sedangkan golokku tak bermata. Jangan katakan aku terlalu kejam. Ya, peringatanmu itu tidak perlu. Baiklah, ayo silakan mulai. Perkelahian berlangsung cukup sengit. Mat Ketepil menyerang dengan goloknya cukup gencar. Sementara Ki Gede Imam Mahdi hanya melompat ke sana kemari, seolah-olah meremehkan serangan 2 orang musuhnya. Ilmu golok orang yang bernama Mat Ketepil itu hanyalah ilmu golok pasaran. Hampir semua orang penduduk Jayakarta ini memahami ilmu senjata itu. Tapi ilmu cambuk wanita bernama Nisungging ini tak berbahaya. Gerakannya mirip sekali dengan gerakan ilmu cambuk Dewi Kunir, si Dewi Cambuk Ungu itu. Ada hubungan apakah antara mereka berdua? Hei, tunggu. Nyai, ada hubungan apakah antara kau dengan Dewi Cambuk Ungu? Dialah guruku. Ki Gede Imam Mahdi hanya tersenyum mendengar pengakuan Nyai Sungging. Melihat sikap Ki Gede Imam Mahdi, hati Nyai Sungging terasa terhina. Kemudian ia pun menyerang dengan gencarnya hingga suatu ketika. Dengan gerakan yang sangat cepat, Ki Gede Imam Mahdi menampar, mendahului gerakan menyerang kedua lawannya. Tamparan yang tampaknya biasa saja itu terasa begitu keras bagi Nyai Sungging dan Mat Ketepil. Tangan mereka yang memegang senjata terasa kesemutan dan mereka tidak mampu lagi untuk menggenggam senjatanya. Aku tak punya banyak waktu lagi. Permisi. Hop. Di mana pondokmu? Dekat kuburan, Ketua. Ada satu hal yang ingin kutanyakan kepada kalian. Ayo, aku ikut ke pondokmu. Mari, Ketua. Silakan.
Yang disebut dengan sebuah pondok adalah sebuah gubuk jerami yang terselip di antara pepohonan di sudut sebuah pekuburan. Ki Gede Imam Mahdi langsung duduk meluncurkan kaki. Tampak sekali bahwa ia sangat letih. Berdasarkan laporan dari salah seorang anggota Jalulata Cabang Barat, pertempuran di laut antara armada Senopati Agung Bahu Rekso dengan kompeni sudah berlangsung. Armada Mataram Terpukul mundur. Oh, tak perlu kau menangis. Dalam satu peperangan, kalah dan menang adalah satu hal yang wajar. Tetapi bukankah armada Mataram yang terakhir itu sudah paripurna perlengkapan, baik persenjataan maupun jumlah laskarnya? Pada waktu itu, kaulah berdua tergabung dalam Laskar Mataram yang bergerak dari darat lewat tanah ukur. Tapi kami tidak pernah mendapatkan sandi penyerbuan hingga akhirnya ternyata pertempuran besar telah berlangsung di pantai utara. Dengan kekalahan di pihak Mataram. Jadi, penyerbuan tidak dilaksanakan segera serempak dari darat dan laut. Ketua, simpang selisihnya penyerbuan itu terjadi akibat adanya sambung warta yang terlambat. Perintah menyerbu dari darat itu diterima 2 pekan setelah penyerbuan laut. Akibatnya, ketua tahu sendiri, armada laut hancur dan laskar darat pun sudah dicegat dan terpukul hancur porak-poranda. Kaulah bersama Kakang Darip inilah sisa regu kami yang berhasil meloloskan diri. Barangkali memang sudah takdir bahwa penduduk Nuswantara ini akan terpecah belah, terjajah. Aku tahu sekarang, Telik Sandi Mataram yang bertugas menghubungkan armada laut dengan laskar darat adalah seorang perwira Sandi Yuda Mataram bernama Agung Laras. Dia telah tewas beberapa bulan yang lalu, tertangkap oleh Telik Sandi Company. Ya, manusia tak mampu menghindari garising kodrat. Mungkin justru adalah musuh yang menyampaikan warta penyerbuan ke laskar darat. Sehingga bukannya terjadi penyerbuan serempak yang membawa hasil kemenangan. Sebaliknya malah seluruh pasukan Mataram terpukul mundur. Semuanya serba terlambat. Begitu aku mendengar warta tentang penyerbuan darat ke benteng kompeni, aku siang malam melarikan kuda menuju ke sini. Ternyata semuanya sudah jadi puing-puing. Ketua, Ya. jika Andika tidak menyalahkan Kaulah ingin mengadakan serangan kecil-kecilan. Tetapi terus-menerus sampai kompeni tidak pernah bisa tidur nyenyak, Ketua. Ya, barangkali gagasan itu sama dengan gagasanku sendiri. Aku setuju dengan rencanamu. Tetapi hati-hati. Orang-orang seperti yang kita temui di rumah makan tadi akan merupakan lawan dari perjuangan kita. Ketua, Ya. Andika tentunya lelah sekali. Silahkan beristirahat. Kami akan mencari keperluan untuk makan. Agaknya karena letih yang sudah kadaluarsa. Rasanya aku jadi sukar untuk memicingkan mata. Kalau kalian mau mencari makan, hati-hatilah. Kalau bertemu dengan orang-orang semacam Mat Ketepil maupun Nyai Sungging, sebaiknya kalian menghindar. Menurutkan hawa amarah saja, atau mengikuti perasaan dendam saja, itu tidak cukup. Jangan sampai pejuang-pejuang yang masih tersisa lantas tumpas karena kecerobohan ataupun kekurang waspadaan sendiri. Ketua, Iya. ada sedikit pertanyaan kaula. Tentang apa? Katakanlah. Dalam penyerbuan darat, rombongan yang datang lewat tanah ukur sangat sedikit sekali terdapat sahabat dari Rima Persilatan. Mengapa itu, Ketua? Ya, itulah. Dalam kalangan rimba persilatan sendiri, tengah terjadi kemelut yang tidak kecil.
Perguruan Gunung Guci dihancurkan orang. Belakangan perguruan Gunung Putri sendiri hampir tak bisa ditolong dari kehancuran. Pringgading dan Gunung Tambur benar-benar memperlihatkan belangnya. Mereka telah jadi alat kompeni untuk memecah belah semua kaum rimba persilatan. Hingga kita sama sekali tak sempat memikirkan adanya penyerbuan pamungkas ke benteng pusat kompeni. Akibatnya, ya apa boleh buat, tapi apakah kalian tidak melihat Kisawang, salah seorang murid Gunung Putri? Ada ketua. Bahkan dia bergabung dalam rombongan kami. Tetapi nasibnya, entahlah. Waktu kami menyelamatkan diri dari hujan peluru dan dentuman meriam, kami tidak melihat lagi murid Gunung Putri itu. Siapa tadi yang mau cari makanan? Kaulah sendiri, Oh. Ketua. Kakang Darip temani ketua di sini ya. Jangan terlalu lama. Kelihatannya ketua sudah lapar benar-benar. Itu mah tidak usah khawatir. Kalau tidak dapat dari minta-minta, ya pinjam dari penduduk. Pinjam dari penduduk yang bagaimana? Jangan milik para pejuang Jayakarta. Untuk itu mah ketua tak usah khawatir. Kaulah tahu yang mana boleh dan yang mana tidak boleh. Baiklah, permisi ketua. Sejak sekarang, tolong kau kumpulkan teman-teman Jalulata cabang barat yang masih selamat. Kekalahan Laskar Mataram kali ini adalah kekalahan yang kedua kalinya. Tetapi bukan kekalahan selama-lamanya. Apakah maksud ketua hendak membuat perlawanan kecil-kecilan? Kalau bisa besar, ya besar-besaran. Tetapi kalau tidak, sebaiknya kompeni harus tahu bahwa putra-putra Mataram masih tetap ada dan masih terus berjuang. Di depan itu ada seorang lelaki tinggi besar, mengenakan jubah warna merah marun, berjalan di tengah-tengah jalan. Sepertinya tidak mendengar suara dokarku. Rasanya benar-benar dia tidak mendengar suara dokar berjalan. Tuli atau barangkali sengaja mencari gara-gara denganku. Biarlah, perlahankan lari kudaku. Kelihatannya bukan penduduk sini. Sayang dia tidak menengok. Sehingga aku belum melihat seperti apa wujud roman mukanya. Tetapi kalau melihat rambutnya yang panjang riap-riapan itu dan sudah berwarna putih seluruhnya, pantasnya dia berusia paling tidak 70 tahun. Ya, tetapi kenapa dia masih menyukai warna pakaian yang merah marung seperti itu? Tak salah lagi. Pasti dia seorang tokoh dari kalangan rimba persilatan. Tapi siapa dia? Rasanya sepanjang sepengetahuanku maupun cerita-cerita dari Guru Dewi Kunir, tidak pernah ada ku dengar tokoh yang demikian. Biarlah, kubunyikan bel. Jelas bahwa dia mendengar suara dokar maupun suara gentah. Tapi rupanya sengaja dia mau mencari urusan. Siapa dia? Mengapa sepertinya sengaja mencari gara-gara? Sama sekali dia tidak mau menepi. Apakah aku tabrak saja? Di daerah sekitar ini tidak ada orang yang berani memandang rendah kepadaku. Orang ini sungguh mencari mati. Biarlah, akan kutabrak saja. Paling-paling dia kena digusur oleh kuda. Dengan kecepatan yang sukar diikuti pandangan mata, orang berjubah merah yang berjalan kaki itu tiba-tiba menggeser tubuhnya. Dokar melintas. Sesaat kemudian, Dokar dan kuda itu berhenti seketika tatkala lelaki berjubah merah itu menahan Dokar dengan sebelah tangan sambil tertawa-tawa. Sungguh, seorang kakek yang luar biasa. Kecuali tubuhnya yang tinggi besar, tegap dan kekar seperti raksasa. Mukanya merah bersinar seperti bara. Dan matanya mencorong seperti mata kucing.
Dengan rambut yang putih bagai kapas riap-riapan itu, warna air mukanya jadi menyolok dan menyeramkan sekali. Barangkali dia lebih mirip seperti sebangsa hantu yang disebut Banaspati. Nona, kenapa anak main tubruk? Kakek, Paman, aku sudah membunyikan genta tadi berulang-ulang. Tapi Paman tidak suka minggir. Kenapa mesti minggir? Apakah jalanan ini punyamu? Hah? Orang ini kenapa bicara seenaknya saja? Jalanan tentu saja bukan kepunyaanku, tetapi juga bukan dia punya. Mengapa dia berkata begitu? Ataukah dia orang hutan yang tidak tahu aturan lalu lintas? Paman, maafkan aku. Aku memang agak terburu-buru sehingga hampir menubruk Paman. Oh, kau tidak perlu minta maaf. Kau tidak bersalah. Siapa namamu? Kau masih muda dan sangat cantik. Orang ini ternyata bisa juga bersikap lembut. Paman, namaku Sungging. Orang biasa memanggilku Nyai Sungging. Paman sendiri siapa? Kalau tak salah dugaanku, Paman tentu salah seorang tokoh rimba persilatan yang kenamaan. Apakah Paman yang bernama Kiai Ageng Braja atau Pendekar Gelang Tujuh? Oh, tokoh rimba persilatan apa? Apakah si Braja ataupun si Sobrang itu tergolong tokoh kenamaan? Aku baru tahu. Orang ini sangat memandang rendah kepada dua tokoh paling ternama di zaman ini. Kiai Ageng Braja maupun Pendekar Gelang Tujuh. Apakah dia tidak mengenal dua tokoh itu? Ataukah sebenarnya memang dia sangat sombong? Tentu saja Paman tidak mengenal nama besar dua tokoh rimba persilatan itu karena Paman bukan orang sini. Atau barangkali Paman berasal dari luar tanah Jawa ini? Aku tidak mau banyak bicara. Aku lapar. Oh, dapatkah kau mengajakku makan siang, Nona? Paman lapar? Baiklah. Mendengar ucapan yang terus terang itu, hati Nyai Sungging tergerak. Kalau hanya sekedar minta makan saja, apakah salahnya? Siapa tahu orang aneh ini sebenarnya adalah orang yang berilmu tinggi. Bukankah tenaganya dapat dimanfaatkan? Paman boleh naik dokarku. Mari. Kemana kau hendak mengajakku? Tentu saja ke rumah makan, Paman. Paman bisa naik dokar bersama-sama aku. Silakan naik. Itu tidak perlu. Kau boleh tetap naik dokar dan aku akan berjalan mendampingimu. Mana bisa begitu, Paman? Aku yang muda akan jadi tidak sopan jika membiarkan Paman berjalan kaki. Sementara aku duduk enak-enak dalam dokar. Oh, kita tak perlu banyak aturan. Kau mau naik dokar, naik saja. Aku akan berjalan mendampingi. Ya, mendampingi. Apakah kau kira aku tidak bisa mendampingi kudamu? Orang ini benar-benar menantangku. Bagus. Aku justru ingin melihat ilmu kepandaiannya. Apakah sebenarnya dia hanya seorang bermulut besar? Atau memang benar-benar orang kosen? Tapi Paman, nanti Paman akan ketinggalan. Mari, naik dokar saja. Oh, ketinggalan kenapa? Begini saja, Nona. Kalau aku ternyata tidak bisa berjalan, tetap mendampingi kudamu. Biarlah aku yang nanti akan mentraktirmu. Oh, benarkah? Kenapa harus mendustaimu? Baiklah, Paman. Jangan katakan aku kurang ajar. Kalau ternyata kudaku bisa lari jauh lebih cepat lagi. Ayo, apakah Paman sudah siap? Oh, siap. Kenapa tidak? Bahkan kau boleh menggebrak kudamu lebih dulu dan aku akan menyusul. Orang ini sungguh takabur. Aku akan melarikan dokarku secepat-cepatnya. Mustahil dia akan dapat selalu mendampingi kuda. Kalau begitu baiklah, Paman. Aku akan mulai. Dokar yang dikendalikan oleh Nyai Sungging pun meluncur dengan cepat. Tapi entah bagaimana, Ki Gede Sarengsengan dapat menyusulnya dengan mudah. Bahkan dapat mengikuti dari samping dokar itu. Melihat hal tersebut, Nyai Sungging kemudian menghentakkan tali kekang kudanya lebih cepat lagi. Sungguh Nyai Sungging hampir tak percaya akan apa yang dilihat oleh matanya.
Meskipun ia telah menggebrak kudanya agar berlari dengan sangat cepat, ternyata lelaki berjubah merah marung itu tetap berjalan melenggang tenang-tenang, dan anehnya, ia selalu bisa berada di samping kudanya. Hebat, hebat. Paman sungguh luar biasa. Aku takluk. Takluk atau tidak takluk, nanti saja setelah sampai di rumah makan. Sebelum tiba di sana, mana boleh disebut kau kalah dan aku menang. Sungguh menakutkan. Setelah dia berjalan dengan sangat cepat, ternyata tidak terdengar sama sekali nafasnya yang terengah. Ilmu meringankan badan dan tenaga dalam orang tua ini sungguh sangat tinggi. Paman, itulah rumah makan yang kita tuju. Baiklah, Paman menang dan aku takluk. Di dalam rumah makan itu, hanya ada seorang tamu, lelaki berdandan sederhana. Dari dalam lengan baju luarnya, tampak menjulur kain yang bertambal kembang-kembang yang menghadap ke dalam, membelakang yang baru datang. Dialah Ki Gede Imam Madi, si raja pengemis dari timur. Paman, aku yang akan mentraktirmu. Tentu saja. Bicara terus terang, Nona Sungging. Aku tidak punya uang barang sepecis. Kau suka mentraktirku? Terima kasih ya. Sesuai perjanjian, Paman. Pak, siapkan makan dengan gurame panggang ya. Jangan lupa sayur asam dan lalapnya. Iya, sayur asam dan lalap. Siapakah lelaki tua berjubah marung itu? Rasa-rasanya aku pernah mengenalnya. Tetapi entah di mana. Sudah lama sekali. Rasanya aku pernah melihat dia. Tetapi kenapa dia begitu akrab dengan Nyai Sungging? Apakah dia juga ante company? Kalau melihat gerak-geriknya, dia bukanlah orang sembarangan. Bahkan dengan langkahnya maupun otot-otot di tubuhnya yang bertonjolan itu menandakan tingginya tenaga Jabal Kanin yang dimilikinya. Tetapi siapakah dia? Paman, sejak tadi Paman belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan yang mana? Paman belum menyebutkan nama Paman yang termasyhur. Belum tahu namaku? Bagaimana kau bisa menyebutku? Namaku yang termasyhur. Bang Mat Ketepil, ada apa? Kok begitu tergesa-gesa? Tampaknya ada urusan penting ya? Nyai, apakah aku boleh berbicara sekarang? Bagaimana, Paman? Tampaknya baik Nyai Sungging maupun Mat Ketepil tidak mengenal orang berjubah merah marung itu. Siapa dia? Kapan aku pernah bertemu dengannya? Di mana? Aku ingat sekarang. Ya, aku ingat. Untuk menunjukkan persahabatan yang tulus, aku harus bisa menghilangkan kecurigaan Paman ini. Mat Ketepil, kau katakan saja, tak perlu ragu-ragu. Paman ini orang sendiri. Nah, saudara pendengar, hal apakah yang akan dilaporkan oleh Mat Ketepil? Mengapa begitu penting tampaknya? Dan siapakah sebenarnya lelaki tinggi besar berjubah merah marung itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Sampai jumpa.